Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang membedah spesifikasi PC desktop. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Nur Hafizah. Adapun rekan kelompok saya yaitu yang pertama Ulul Asmi dan yang kedua Gibran Sadik Sudarmin. Baik, langsung saja. Yang pertama, pengertian desktop PC. Secara bahasa, desktop berasal dari dua kata, yaitu desk dan top. Desk berarti meja, sedangkan top maksudnya atas. Jadi, yang dimaksud desktop adalah komputer yang penggunaannya di atas meja. Mengapa harus di atas meja? Karena bentuknya besar dan berbobot lumayan. Umumnya, komputer jenis ini disebut PC atau personal computer. Dipakai di atas meja karena terdiri dari bermacam-macam bagian. Baik, yang kedua yaitu komponen desktop PC. Adapun komponen desktop PC yang pertama itu monitor komputer. Monitor adalah bagian dari komputer yang menampilkan data. Ini adalah bagian dari antarmuka manusia dengan mesin. Berkat layar, pengguna dapat berinteraksi dengan komputer, mengetik pada keyboard, atau menggunakan mouse, mengubah data sesuai dengan yang ditampilkan. Monitor ini sangat bervariasi ukurannya. Biasanya diberikan dalam inci, menunjuk diagonal layar. Ada layar yang sangat ringkas, ada yang 10, 15, hingga 20 inci atau lebih. Yang kedua yaitu keyboard. Keyboard adalah salah satu komponen perangkat keras eksternal komputer. Alat ini memungkinkan kita menulis teks dan berkomunikasi dengan komputer. Keyboard pada umumnya memiliki sekitar 100 kunci. Huruf-huruf alfabet, angka, tanda baca, dan fungsi khusus. Di satu sisi, ini adalah keturunan dari mesin tik. Pengaturan keyboard bervariasi sesuai dengan bahasa. Negara-negara berbahasa Inggris menggunakan keyboard QWERTY atau huruf pertama dari baris atas. Negara lain memiliki pengaturan lain. Untuk keyboard berkualitas baik, hitungan harganya antara sekitar 200 sampai 500 ribu. Baik, yang ketiga adalah mouse komputer. Mouse atau mic adalah salah satu hardware komputer yang menerima inputan berupa gerakan, tekanan tombol atau klik, dan penggulungan atau scroll, yang dapat digunakan untuk memilih teks, icon, file, dan folder. Mouse dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai tikus. Dikatakan demikian karena memang bentuk device ini menyerupai tikus yang kecil meruncing di depan dan menggembung besar di bagian belakang. Baik, yang keempat adalah CPU. Central Processing Unit atau CPU adalah otak komputer. Ini mengatur pertukaran data antara berbagai komponen atau RAM, hard drive, kartu grafis. Tugas utamanya adalah mengakses data yang disimpan dalam memori, yang kedua memproses data, yang ketiga menyimpan data dalam memori. Semua hal CPU yang melakukan perhitungan yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan komputer dan menampilkan data pada monitor. Pada saat penulisan, prosesor dapat mencapai 3 GHz, dan beberapa komputer memiliki beberapa prosesor yang bekerja bersama-sama. Ini berarti ia mampu memproses miliaran paket informasi per detik dan menyelesaikan perhitungan rumit yang saat ini memelopori kemajuan dalam sains dan kedokteran. Kekuatan komputasi akan tergantung pada jenis prosesor yang dimiliki. Baik, yang kelima, anatomi central unit. Komponen PC ini tidak terlihat dari luar. Kita harus membuka casing untuk melihat alat elektronik apa yang berfungsi. Di bawahnya kita akan menemukan CPU atau Central Processing Unit atau prosesor Intel,
prosesor AMD, dan mikroprosesor. Yang kedua, hard drive internal atau SSD, misalnya motherboard atau motherboard Asus, motherboard Intel, motherboard socket, motherboard MSI. Unit daya, memori RAM, kartu grafis, kartu suara, dan kartu jaringan. Baik, yang keenam yaitu hard drive komputer. Perannya adalah untuk menyimpan data komputer. Hard drive berisi sistem operasi apakah itu Windows, Mac OS, atau Linux, program yang diinstal, file, dan data lainnya. Perangkat ini memberikan stok informasi menggunakan sistem binar. Kita dapat menyimpan beberapa terabyte informasi lebih dari 1000 GB, setara dengan ratusan ribu foto, ribuan video, atau jutaan dokumen teks. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ulul Asmi. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya. Jenis hard drive ada 3. Yang pertama, hard drive klasik. Drive berisi potongan mekanis, termasuk red heat, yang menempatkan disk magnetik untuk membaca dan menulis data. Yang kedua yaitu hard drive SSD. Tanpa bagian mekanis, mereka dapat mengambil data lebih cepat. Dan yang ketiga yaitu hard drive eksternal untuk membuat cadangan data, dan hard drive internal. Yang ketujuh yaitu motherboard, adalah sirkuit tercetak yang terhubung ke chipset atau satu set komponen yang mengendalikan hampir semua motherboard. Komponen chipset disolder langsung ke motherboard, dan merekalah yang menentukan jenis prosesor dan chip memori yang dapat digunakan dengan komputer ini. Yang kedelapan yaitu memori yang bekerja atau RAM, adalah jenis memori yang mudah menguap yang diakses oleh prosesor. Perangkat ini menyimpan data yang sedang digunakan. Kekhasan RAM adalah yang pertama, kecepatan aksesnya cepat, dan yang kedua yaitu aspek sementara. Semua data dalam RAM hilang begitu komputer dimatikan. Yang kesembilan yaitu graphic card. Graphic card yang baik itu penting, dibutuhkan untuk alih konversi kode komputer menjadi data visual, mengambil beberapa beban kerja dari prosesor yang dapat menggunakan kapasitas bebas untuk memuat data game lainnya. Graphic card berguna segera setelah kita bekerja dengan gambar yang berkualitas tinggi sebagai desainer grafis, misalnya printer atau chipset motherboard juga mengintegrasikan dengan kartu grafis. Yang ke-10 yaitu komponen komputer tambahan. Yang pertama, sebuah printer. Yang kedua, scanner. Yang ketiga, kamera lab. Yang keempat, koneksi internet. Yang kelima, stick USB. Yang keenam, kartu memori. Dan yang ketujuh yaitu pengontrol. Bagian yang ketiga, desktop tower. Apple iMac 2020-27 inch. Spesifikasi yang pertama, CPU. Bagian pertama, Core i5, Core i7. Yang kedua, model prosesor. Bagian A, 3,1 GHz, Turbo Boost up to 4,5 GHz, 6 core, 10 sampai generation Intel Core i5 prosesor. Bagian B, 3,3 GHz, Turbo Boost up to 4,8 GHz, 6 core, 10 sampai generation Intel Core i5 prosesor. Yang bagian C, 3,8 GHz, Turbo Boost up to 5,0 GHz, 8 core, 10 sampai generation Intel Core i7 prosesor. Yang ketiga yaitu model CPU. Bagian A, Radeon Pro 5300 with 4GB of GDR6 memory. Bagian B, Radeon Pro 5500 XT with 8GB of GDR6 memory configurable to Radeon Pro 5700 with 8GB of GDR6 memory configurable to Radeon Pro 5700 XT with 16GB of GDR6 memory. Kedua yaitu memori dan penyimpanan. Bagian pertama, RAM 8GB. Yang kedua, tipe memori DDR4. Yang ketiga, kecepatan memori 2666 MHz. Yang keempat, memori tambahan configurable up to 128GB. Dan yang kelima yaitu slot memori 2 kali.
Ukuran layar 27 inch diagonal, Retina 5000 display. Resolusinya 5120 dikali 2880 pixel. Itulah yang sempat saya bawakan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gibran Sadik Sudarmin. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh rekan saya, yaitu network. Yang pertama, Ethernet 100/1000 BST GB Ethernet RJ45 connector, configurable to 10 GB Ethernet with support for 1 GB, 2,5 GB, 5 GB, and 10 GB Ethernet. Yang kedua, Wi-Fi 802,11 AC Wi-Fi wireless networking, IEEE 802,11 A-B-G-N compatible. Konektivitas HDMI, USB 2.0, USB 3.0, Bluetooth, card reader, Thunderbolt, kamera, speaker, mikrofon, wireless keyboard, wireless mouse, trackpad, USB Type-C, USB 3,1. Selanjutnya, software OS Mac OS. Selanjutnya yaitu baterai. Yang pertama, power supply LAN voltage 100 sampai 240 volt AC. Yang kedua, frekuensi 50 Hz to 60 Hz single phase. Yang ketiga, operating temperature 50 derajat to 95 derajat Fahrenheit atau 10 derajat to 35 derajat Celcius. Yang keempat, relative humidity 5% to 90% non-condensing. Yang kelima, operating altitude tested up to 16,400 feet atau 5.000 meter. Selanjutnya yaitu ukuran. Yang pertama yaitu dimensi 20,3 dikali 25,6 dikali 8,0 inci atau 51,6 dikali 65,0 dikali 8,92 cm. Yang kedua yaitu berat 8,92 kg atau 19,7 pounds. Biaya. Yang pertama, keyboard Rp700. Yang kedua, mic Rp324.000. Yang ketiga, monitor Rp23 juta. Yang keempat, total biaya Rp23.412.000. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan. Kelebihan. Yang pertama, bebas dari malware dan juga virus. Yang kedua, memberikan sensasi grafis yang sangat sesuai dengan aslinya.
Kekurangan yang pertama, harga iMac tergolong mahal. Yang kedua, software iMac tidak sebanyak Windows. Yang ketiga, hardware iMac tidak banyak pilihannya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan atau yang bisa kami bawakan pada presentase kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.